Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Karya Anak Negeri. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya sedang bermain-main di lokasi budidaya tanaman padi, yang lokasinya berada di Desa Sindang Asih. Nah, saya lagi lihat kakak saya yang lagi melakukan pemanenan. Ini banyak yang roboh-roboh tanaman padinya. Biasanya tanaman padi yang mudah roboh kayak gini, biasanya ini kekurangan unsur kalium. Jadi akibatnya batangnya lembek, tidaklah keras. Oke, barusan sebelum melakukan penyemprotan, karena di pagi ini saya akan melakukan penyemprotan, yaitu untuk mencegah serangan antraks, jamur barusan saya bermain atau lihat dulu pemandangan budidaya tanaman padi barusan. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan dan kalsium, yaitu fungsi pistori dan pupuk kalsium cap tawon. Bagi teman-teman semua yang belum tekan tombol subscribe, tolong tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja. Saya menggunakan fungisida Pistori yang berbahan aktif mancozeb 80%. Jadi, fungisida Pistori ini mengandung bahan aktif mancozeb 80 wettable powder, 80% bahan aktif mancozeb. Dalam kemasan 1 kg ini mengandung 80%. Kemudian kita baca atau kita lihat ke bagian belakangnya. Untuk sasaran jamurnya yaitu pada tanaman cabai ya, yaitu Coledotrichum capsicum, yaitu patek antraknosa. Kemudian kita baca di sini, fungisida Pistori ini yaitu fungisida kontak bersifat protektif, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dalam air. Jadi fungisida Pistori ini bersifat kontak. Cara kerjanya itu kontak. Cara kerjanya kontak. Jadi istilah kontak itu, jadi apabila kita melakukan penyemprotan fungisida yang cara kerjanya kontak seperti ini, fungisida Pistori, apabila kita semprotkan, obat ini hanya berfungsi atau bereaksi pada tanaman yang terkontak langsung atau yang tersemprotnya saja. Berbeda dengan fungisida yang sistemik. Kalau yang cara kerjanya sistemik itu, apabila kita semprotkan, misalnya kita semprotkan, kemudian tanaman cabai tersebut tidak semua tersemprot atau terkontak langsung terhadap bagian tanamannya atau buahnya atau pohonnya atau daunnya, tidak terkontak langsung, maka apabila kita semprotkan, kemudian obat tersebut akan diserap oleh tanaman melalui seperti stomata pada mulut daun atau pori pada daun. Kemudian akan didistribusikan ke seluruh tanamannya tersebut. Jadi otomatis semua seluruh tanaman itu bakal teracuni atau tertembus oleh obat ini. Obat yang bersifatnya sistemik misalnya. Kalau ini kan bersifatnya kontak. Jadi kalau yang bersifat kontak itu hanya bereaksi pada bagian yang terkontak saja dan tidak akan menembus, tidak bisa menembus dan tidak akan didistribusikan atau disalurkan kepada yang lainnya. Oke, untuk takaran dosisnya, dalam tangki 16 liter saya menggunakan fungisida ini 2-3 sendok makan. Kemudian untuk pupuk kalsiumnya saya menggunakan 2 sendok makan penuh. Kemudian untuk cara aplikasinya,
kalau kita tidak melakukan pengadukan dulu atau tidak diaduk dulu, misalnya kita langsung ambil kemudian masukkan ke dalam tangki, menurut saya itu jangan, itu kurang bagus. Kita itu harus mengaduk dulu, misalnya dalam ember, kita harus aduk dulu dalam air. Pupuk kalsium juga sama, harus diaduk dulu dalam air. Berbeda sama yang berbentuk cairan atau yang berbentuknya itu ecek. Berbeda. Kalau yang berbentuk tepung, menurut saya kalau tidak kita aduk dulu terlebih dahulu, maka nanti tidak akan tercampur rata dengan air gitu.